kalian pernah mendengar tentang KSR? Atau mungkin kalian penasaran gimana sih peran organisasi KSR ini di dalam kampus UNM PGSD Bone? Nah, kali ini kita akan membahas atau mengenal lebih jauh tentang organisasi KSR dan juga membahas salah satu isu kesehatan yang sangat penting, yaitu stunting. Yuk, simak videonya sampai akhir. KSR atau Korps Sukarela adalah organisasi relawan yang biasanya berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia di tingkat perguruan tinggi atau komunitas tertentu. KSR beranggotakan mahasiswa atau masyarakat umum yang telah mendapatkan pelatihan dasar kepalang-merahan serta siap membantu dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan serta tanggap darurat bencana. Di UNM wilayah PGSD Bone, KSR berperan dalam aksi donor darah, pelatihan pertolongan pertama, edukasi kesehatan masyarakat, tanggap darurat bencana. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan kesehatan masyarakat. KSR adalah wadah bagi mahasiswa yang ingin belajar dan berkontribusi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan di Indonesia saat ini. Di KSR, kita tidak hanya mendapatkan pengalaman, tapi kita juga belajar bagaimana kita bisa peduli sesama saudara kita. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi video edukasi tentang organisasi KSR yang diketahui oleh pemateri. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan materi tentang kesehatan, yaitu stunting. Silahkan disimak videonya. Kali ini kita akan membahas mengenai stunting, masalah kesehatan yang masih banyak banget terjadi di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya, mulai dari anak berada pada kandungan hingga anak berusia 2 tahun, itu asupan gizinya harus terpenuhi agar pertumbuhannya lebih optimal. Tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya 1. Kurangnya asupan gizi sejak kehamilan. Kurangnya asupan gizi sejak kehamilan. Jika ibu hamil tidak mengonsumsi makanan bergizi, janin tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk berkembang dengan baik. Asupan penting seperti protein, zat besi, asam folat, dan kalsium sangat dibutuhkan. Pola makan yang kurang seimbang. Setelah lahir, bayi memerlukan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah itu, ASI harus bergizi dan mengandung protein hewani yang cukup. Sayangnya, banyak anak yang tidak mendapatkan makanan seimbang sehingga pertumbuhannya terganggu. Kurangnya akses ke layanan kesehatan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan. Ibu hamil yang jarang melakukan pemeriksaan ke dokter atau puskesmas berisiko lebih tinggi mengalami masalah kehamilan. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin lebih rentan terhadap penyakit yang bisa memperlambat pertumbuhan mereka. 4. Sanitasi yang buruk dan infeksi berulang. Sanitasi yang buruk dan infeksi berulang. Anak-anak yang sering mengalami diare atau infeksi cacing karena lingkungan yang tidak bersih lebih berisiko mengalami stunting. Oleh karena itu, menjaga kebersihan air minum dan sanitasi rumah sangat penting. Dampak stunting pada anak yang pertama yaitu pertumbuhan fisik yang terhambat. Yang kedua yaitu perkembangan otak tidak optimal. Yang ketiga, daya tahan tubuh lemah. Yang keempat adalah resiko penyakit kronis saat dewasa. Itulah tadi dampak stunting pada anak. Cara mengatasi stunting untuk ibu hamil. Pertama, mengonsumsi makanan sehat yang kaya protein, zat besi, dan asam folat. Kedua, rutin memeriksakan kehamilannya ke dokter ataupun bidan, minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Ketiga, minum tablet tambah darah agar tidak terkena anemia yang dapat
yang dapat berdampak pada janin sesuai anjuran dokter. Selanjutnya, cara mengatasi stunting bagi bayi dan anak. Pertama, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lanjut dengan MPASI yang bergizi. Kedua, berikan makanan yang tinggi atas protein hewani seperti telur, ikan, dan daging yang penting bagi pertumbuhan tubuh dan otak. Ketiga, pastikan imunisasi lengkap agar anak tidak mudah terjangkit penyakit yang dapat menghambat pertumbuhannya. Teman-teman, makasih ya udah nonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk di like dan di share. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram @ksrpmi_unit_UNM Bone. Di situ akan lebih banyak lagi update terbaru. Makasih ya. Dadah.